Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika panitia Natal menghubungi saya di Medan untuk meminta dari saya ucapan selamat Natal atau pesan yang akan disampaikan dalam Natal umat Katolik sekota Pematang Siantar, saya langsung mengingat pesan Natal tahun ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir tidak dari kejauhan, bukan sebagai penonton penderitaan manusia, tidak hanya menyampaikan pesan dari surga sana, tetapi datang ke dunia, masuk dalam rumah tangga, ke dalam relasi suami istri, ke dalam pergumulan orang tua mendidik anak, ke dalam luka, ketakutan, dan harapan keluarga. Maka saya mengatakan kepada panitia, saya tidak mau memberikan pesan Natal itu. Saya mau hadir di tengah Natal itu. Saudara-saudari, kehadiran Allah menjadi semakin nyata ketika kita tahu konteks zaman kita sekarang. Banyak keluarga hari ini mengalami tekanan berat, krisis ekonomi. Krisis ekonomi artinya jika kebutuhan keluarga jauh lebih banyak daripada penghasilan. Terakhir ini terjadi bencana alam di Sumatera dan Aceh yang merenggut rumah dan orang-orang tercinta. Banyak keluarga mengalami relasi yang retak, luka karena perilaku dan perkataan. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Banyak anggota rumah tangga adiktif, kecanduan, entah itu kecanduan nikotin, minuman, kecanduan pinjaman online, judi online, kecanduan gawai, serta krisis iman dan nilai. Dalam situasi seperti ini, Natal bukan sekedar romantisme, melainkan pernyataan iman bahwa Allah sebenarnya tidak meninggalkan keluarga-keluarga yang rapuh. Warta yang disampaikan malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Immanuel, Allah beserta kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Satu pertanyaan besar yang barangkali boleh kita renungkan, saudara-saudara, atas cara bagaimana Allah hadir pada zaman kita ini untuk menyelamatkan keluarga. Atas cara bagaimana? Injil hari ini menutup kisah masa kanak-kanak Yesus dengan satu kalimat yang sangat padat dan dalam. Ini kita temukan dalam ayat terakhir dari perikop Injil yang diperdengarkan kepada kita. Anak itu bertambah besar, kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Injil menegaskan bahwa seluruh pertumbuhan Yesus itu berlangsung dalam relasi yang intim dengan Allah, dalam penyertaan dan perkenanan Allah. Allah hadir bukan dengan cara yang instan, tetapi dengan menyertai proses pertumbuhan dengan penuh kesabaran, seimbang, dan penuh rahmat
di dalam keluarga. Inilah cara Allah hadir menyelamatkan keluarga. Ia hadir dalam proses, bukan hanya dalam hasil. Hadir dalam keseharian, bukan hanya waktu peristiwa-peristiwa besar. Yesus bertumbuh dalam rumah sederhana. Yesus bertumbuh dalam sambil melihat ayahnya bekerja. Dia bertumbuh dalam kelembutan dan doa Maria, dalam doa setia sang ibu. Keselamatan tidak turun seperti kilat, tetapi bertunas perlahan dalam rumah yang dipenuhi iman, kasih, dan tanggung jawab. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, karena itu keluarga dipanggil menjadi apa yang oleh banyak refleksi gereja dan juga pesan Natal nasional sebagai pelabuhan cinta, dermaga kasih, tempat di mana orang disambut, tempat di mana orang dipulihkan, tempat di mana orang dikuatkan. Keluarga bukan hanya unit biologis, tetapi ruang keselamatan. Ketika dunia di luar keras, penuh kompetisi dan kekerasan, keluarga dipanggil menjadi tempat nyaman, aman, tempat pulang, tempat bertumbuh. Inilah yang kita lihat dalam keluarga Nazaret. Yosef hadir sebagai ayah yang diam tapi kokoh, berani mengambil resiko demi keselamatan keluarga, bertanggung jawab, kendati pun yang harus dipertanggungjawabkannya bukan dia pelakunya. Maria hadir sebagai ibu yang setia, lembut, dan Injil menyebutnya sebagai yang menyimpan segala perkara dalam hatinya. Yesus bertumbuh dalam keluarga yang seperti ini, keluarga yang penuh kasih, doa, komitmen, tanggung jawab, dan kerja. Harmoni inilah yang menjadikan Nazaret, keluarga Nazaret, ikon keluarga Kristiani sepanjang zaman. Saudara-saudara, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes memberi peringatan yang tajam bagi keluarga zaman ini. Apa tadi dikatakan? Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang dimaksud Yohanes bukan menolak dunia, tetapi menolak cara hidup duniawi yang merusak keluarga. Apalah cara hidup duniawi yang merusak keluarga pada zaman ini, saudara-saudari? Konsumerisme. Kita tahu apa itu konsumerisme. Mengkonsumsi, membeli entah barang atau apapun bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan keinginan. Karena mode saya harus memiliki, karena saya punya uang saya harus memiliki. Lihatlah misalnya, semua kita barangkali membeli pakaian baru di Natal ini, padahal pakaian Natal tahun lalu pun 2 tahun lalu, 3 tahun lalu masih bagus di lemari. Inilah konsumerisme. Karena laris pakaian, perusahaan pakaian tetap berjalan. Pohon pun dipotong untuk itu semua.
maka sebenarnya kita memindahkan hutan ke dalam lemari. Cara hidup duniawi lain yang merusak keluarga adalah hedonisme. Hedonisme, mau menjadi penikmat, menikmati tanpa bekerja, mau gaya hidup cari enak. Egoisme, hanya memperhatikan diri sendiri. Dan budaya instan. Instan itu yang kita kenal, mie instan, cepat saji. Ini budaya cepat saji, maunya cepat-cepat. Nah, ketika uang, gengsi, dan kenikmatan menjadi pusat, maka keluarga kehilangan jiwa. Karena itulah Rasul Yohanes memberikan peringatan keras kepada kita, keluarga-keluarga. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada padanya. Jangan kita pemeluk partai konsumerisme, hedonisme, egoisme, dan budaya instan. Sebaliknya, Yesus hadir dengan kualitas yang menyelamatkan. Apa kualitas Dia yang datang, yang mau hadir dengan kita, yang dengan kehadirannya akan menyelamatkan keluarga-keluarga? Kesederhanaan. Itulah kata kunci. Sederhana. Ketidaksederhanaanlah yang membuat dunia ini rusak. Kualitas lain yang dimiliki oleh Yesus adalah kepatuhan dan ketaatan. Yang lain, keintiman dengan Allah. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Disinilah keluarga dipulihkan. Kalau keluarga berani hidup sederhana, taat satu sama lain, bertanggung jawab, setia, dan intim dengan Allah. Ketika Tuhan kembali menjadi pusat, relasi akan dipulihkan. Prioritas ditata ulang, dan kasih menemukan bentuknya yang nyata. Itulah yang menyelamatkan. Sekali lagi, Natal, tema Natal tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saudara-saudari, Natal juga berbicara kuat dalam konteks bangsa kita hari ini. Ketika banyak keluarga merayakan Natal di tengah bencana, di tenda pengungsian, dalam duka karena kehilangan, baik kehilangan keluarga, rumah, mata pencaharian, Natal menegaskan bahwa Allah tidak memilih istana, tetapi memilih keluarga sederhana yang menderita. Ia hadir dalam solidaritas dengan mereka yang kecil, lemah, korban, dan terpinggirkan. Karena itu, keluarga Kristiani tidak hanya dipanggil untuk bertahan, tidak hanya bertahan untuk hidup sederhana, komitmen, bertanggung jawab, setia, tetapi dipanggil juga untuk diutus. Dipanggil menjadi pelabuhan cinta bagi semua, dermaga kasih bagi semua, merawat persaudaraan lintas perbedaan, dan menjaga keutuhan ciptaan. Keluarga menjadi fondasi yang paling kokoh bagi gereja dan bangsa, tempat nilai kerukunan, empati, modernisasi beragama, dan tanggung jawab sosial ditanamkan sejak dini. Mengapa masyarakat tidak tertib? Mengapa masyarakat chaos? Itu karena keluarga
keluarga kurang menanamkan nilai-nilai kerukunan, empati, moderasi beragama, tanggung jawab sosial, kesederhanaan, kurang ditanamkan sejak kecil. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa dalam keluarga, kasih sejati tumbuh lewat kesadaran, pengampunan, kesediaan untuk saling menjaga. Dalam cinta itulah suami istri belajar berbagi harapan dan kesulitan, dan anak-anak belajar menjadi manusia yang utuh. Ketika suami memaafkan istri atau istri memaafkan suami dan disaksikan oleh anak-anak, di sanalah anak-anak belajar menjadi manusia yang memaafkan. Ketika ayah sederhana, ibu sederhana, jauh dari konsumerisme, belanja yang banyak, di sanalah anak-anak belajar cara hidup sederhana, dan seterusnya. Maka keluarga tempat di mana Allah hadir yang menyelamatkan. Karena itu, membangun keluarga Nazaret berarti menjadikan rumah sebagai eklesia domestika, gereja kecil, tempat doa, dialog, pendidikan iman, literasi digital yang bijak, dan penanaman nilai kesederhanaan serta tanggung jawab. Dari keluarga seperti inilah lahir generasi yang kuat dalam iman, matang secara moral, dan siap membangun bangsa. Tanpa yang seperti itu, mau dibawa kemana bangsa kita ini? Mari kita mulai saudara-saudari dari keluarga kita Katolik di kota Pematang Siantar ini, supaya kota ini menjadi kota harapan. Kendati pun barangkali sebentar lagi akan kota yang say hello saja. Tetapi kalau kita bangun kota ini menjadi kota yang ramah, sederhana, bijak, toleran, maka orang akan datang ke sini. Natal 2025 menegaskan satu hal. Allah hadir memulihkan dan mengangkat martabat manusia melalui keluarga. Kehadirannya tidak menghapus semua masalah, tetapi kehadirannya memberi kekuatan dan pelajaran agar keluarga tidak hancur oleh masalah. Allah hadir agar keluarga bertumbuh seperti Yesus dalam hikmat dan rahmat. Disitulah terang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Marilah kita bangun keluarga kita menjadi keluarga Nazaret baru. Jadikan keluarga sebagai pusat doa, kasih, dan pengharapan. Biarlah dari rumah-rumah sederhana di kota Pematang Siantar, rumah-rumah keluarga Katolik, terpancar terang Natal yang nyata bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Caranya apa? Belajar sederhana, rukun, empati, moderasi, bertanggung jawab sosial. Tuhan Yesus, tinggallah dalam keluarga-keluarga kami di kota Pematang Siantar ini. Pulihkan yang retak, kuatkan yang lemah, jadikan keluarga-keluarga kami tanda kehadiran-Mu yang menyelamatkan dunia. Amin.